Shalom, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah usia emas secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami di sorga, kami mengucap syukur kembali kepada Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakailah kami hamba-Mu, urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa, beri kami hikmat-Mu dari sorga, sehingga apa yang kami beritakan menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu di mana saja yang mendengarkan. Bantulah seluruh jemaat-Mu Bapa, supaya mereka boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah harta warisan. Harta warisan. Setiap orang tua pasti ingin memberikan warisan kepada anak-anaknya kelak kalau dia meninggal dunia. Apa yang dimiliki orang tua pasti nanti akan diwariskan kepada anak-anaknya. Sebagai orang tua ingin agar anak-anaknya kelak memiliki kehidupan yang lebih baik. Kalau orang tua punya rumah yang bagus, ya, mobil, tentunya kalau orang tua meninggal tidak akan dibawa masuk dalam liang kubur. Pasti akan diwariskan kepada anak-anaknya. Mungkin orang tua mempunyai simpanan emas, perhiasan, atau mempunyai sebuah villa, apartemen. Semuanya itu pasti akan diberikan kepada anak-anak. Warisan dalam bentuk harta benda, seberapapun banyaknya, bisa habis lenyap kalau anak-anaknya itu tidak bisa mengelola harta warisannya dengan baik. Bagaimana bila orang tuanya tidak memiliki harta benda yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya? Memang tidak semua orang bisa mewariskan harta benda kepada anak-anaknya. Tetapi satu yang penting, orang tua bisa mewariskan harta secara rohani. Harta warisan rohani adalah warisan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda. Yang termasuk warisan rohani itu apa saja? Yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat 5. Kita akan membaca dalam bahasa Indonesia masa kini. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Saya teringat akan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Sama seperti kepercayaan nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Dan saya yakin engkau pun percaya seperti itu. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Karena menerima warisan rohani dari ibunya Eunike dan neneknya Lois, maka Timotius itu sejak kecil sudah dikenalkan dengan Alkitab. Sehingga dirinya diberikan hikmat dan dituntun pada keselamatan oleh iman kepada Kristus.
Semua itu bermula dari mana? Dari iman neneknya Lois. Kemudian diturunkan kepada ibunya Eunike. Hingga kemudian sampai kepada Timotius. Di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16. Dalam bahasa Indonesia masa kini katakan, tetapi mengenai engkau Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar yang sudah diajarkan kepadamu dan yang engkau percayai sepenuhnya, sebab engkau tahu siapa guru-gurumu. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Sebagai orang tua ataupun sebagai oma, ya, kita bisa mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Opa-opa bisa mengajarkan kepada cucu-cucunya. Apa yang dikenalkan melalui Alkitab? Alkitab itu berguna sekali mengajarkan yang benar. Menegur jika ada kesalahan. Membetulkan yang salah. Mengajar manusia supaya apa? Hidup menurut kemauan Allah. Paulus memuji Timotius, anak rohaninya, yang menjadi teman sekerja Paulus di dalam melayani. Nah, ini gambarnya Paulus dengan Timotius. Selanjutnya, apa yang perlu diajarkan? Yang kedua, hidup takut akan Allah. Peran orang tua sangat menentukan keberadaan seseorang anak di kemudian hari. Kegagalan Imam Eli dalam mendidik anak-anaknya, kita dapat membaca di dalam kitab 1 Samuel, pasal 2, ayat 12 sampai dengan 17. Disambung dengan ayat 22 sampai dengan 25 dalam bahasa Indonesia masa kini. Kedua anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas. Firman Tuhan mengatakan, anak-anak Eli ini sangat jahat sekali. Mereka tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Apa yang diperbuat? Hofni dan Pinehas menyuruh hambanya. Jika ada bangsa Israel mempersembahkan korban di bait suci, sebelum dipersembahkan, hambanya ini mengambil garbu, ya, bergigi 3, diambil, dicocok daging yang direbus itu, diambil untuk siapa? Dirinya sendiri, yaitu untuk Hofni dan Pinehas. Bukan itu saja, sebelum dibakar juga dengan paksa dagingnya yang masih mentah diambil. Dia katakan tidak mau daging rebus, alasannya. Orang-orang Israel mengatakan, jangan dululah, jangan diambil dengan paksa, saya akan mempersembahkan dulu kepada Allah. Tapi dengan paksa, hamba-hamba dari Hofni Pinehas merampas daging itu untuk diberikan kepada Hofni dan Pinehas. Firman Allah mengatakan, kedua anak Eli berdosa besar di mata Tuhan karena mereka meremehkan persembahan kurban untuk Tuhan. Sebagai orang tua, Imam Eli sudah banyak mendengar laporan-laporan dari orang-orang Israel yang terus mengadukan tentang kelakuan-kelakuan yang tidak baik dari anak-anaknya.
Selain itu, Hofni dan Pinehas juga tidur dengan wanita-wanita yang bertugas di depan pintu kemah kehadiran Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jika orang bersalah terhadap manusia, Allah dapat membelanya. Tetapi jika orang berdosa kepada Tuhan, siapakah dapat menolong? Nasihat-nasihat dari Imam Eli kepada anaknya tidak dihiraukan. Jangan begitu, Nak. Perbuatan tuamu sangat memalukan. Jahat di mata Tuhan. Tapi Hofni dan Pinehas tidak menghiraukan nasihat orang tuanya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, seorang nabi menemui Eli untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bahwa tidak lama lagi Tuhan akan mendatangkan hukuman. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ketika anak-anak kita masih kecil, perlu kita bimbing. Kita ajarkan tentang Alkitab. Supaya apa? Kelak kehidupannya setelah dewasa tetap di jalan yang benar. Kalau anak-anak kita sudah dewasa, baru kita beritahu, kita ajari Alkitab, itu sudah terlambat. Seperti siapa? Hofni dan Pinehas, anak-anak dari Imam Eli. Dia tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia tidak menghiraukan nasihat orang tua. Kalau orang tua salah mendidik, tidak memperhatikan pendidikan anak-anak sejak awal, khususnya ajaran-ajaran rohani tentang Alkitab, maka ketika dewasa sulit untuk diperbaiki. Anak-anak Eli itu tidak takut sama sekali kepada Tuhan. Dan nanti akhirnya kita lihat dalam Alkitab, ketika bangsa Filistin menyerang orang-orang Israel, kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, meninggal dalam peperangan. Yang ketiga, warisan rohani apa yang perlu kita ajarkan kepada keturunan kita? Yaitu teladan hidup yang baik. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama, kita membacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Paulus meneruskan perjalanannya ke Derbe, kemudian ke Listra. Di situ ada seorang pengikut Yesus bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi bapaknya orang Yunani. Tidak ada informasi lain mengenai ayah dari Timotius. Sehingga kita tidak tahu apakah ayahnya itu berperan dalam pertumbuhan kehidupan rohani Timotius. Anak-anak yang dibesarkan dalam sebuah keluarga di mana kedua orang tuanya berasal dari budaya atau agama yang berbeda, latar belakang bangsa yang berbeda, memang mengalami kesulitan dari dalam maupun dari luar keluarga. Tetapi Timotius, walaupun ayah dan ibunya tidak sama latar belakangnya, tetapi karena ibunya orang yang beriman kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 2 dikatakan, di antara orang-orang percaya yang tinggal di Listra dan Ikonium, Timotius terkenal sebagai orang yang baik. Sebagai orang yang baik. Itu karena didikan ibu dan neneknya sejak kecil memberikan teladan yang baik. Sehingga setelah Timotius menjadi dewasa, dia terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan dibimbing oleh Paulus.
Paulus mengajak Timotius ikut dalam perjalanannya. Paulus juga melatih Timotius agar bisa memberitakan dan mengajarkan kabar baik dengan terampil. Kemanapun Paulus dan Timotius pergi, mereka selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Kalau seorang ayah perokok berat, anaknya pasti, mungkin itu ada punya anak 4, salah satu pasti akan mencontoh orang tuanya, ayahnya. Ayah tidak bisa melarang anaknya untuk tidak merokok. Tetangga saya, seorang bapak perokok berat. Anaknya yang nomor 1 laki, niru merokok. Bapaknya mengatakan, nak kamu jangan tiru-tiru ayah merokok. Tidak digubris, tidak dihiraukan nasihat ayahnya. Kenapa? Sebagai orang tua, ayah memberi contoh yang tidak baik kepada anak. Jadi jangan salahkan anak kalau meniru perbuatan ayahnya. Bahkan seorang ibu yang malas untuk masak, padahal dia pintar masak. Yang dipegang sehari-hari HP, nonton TV, sinetron, berkunjung ke tetangga sini sana, ngomong ini ngomong itu, lupa kewajiban di rumah. Jangan memaksa anak kita pandai memasak. Tanggung jawab di dalam keluarga. Karena apa? Sebagai seorang ibu aja tidak memberikan contoh yang baik. Sebagai ibu rumah tangga tidak tahu kewajibannya sebagai orang tua. Jika orang tua tidak pernah baca Alkitab di rumah, bacanya apa? Cuma di gereja saja. Tidak pernah berdoa, mengadakan persekutuan di dalam keluarga. Seorang ibu atau bapak malas ke gereja, maunya apa? Ibadah secara online saja. Jangan kita nyuruh anak-anak kita langsung ke gereja, tidak dihiraukan. Kenapa? Melihat contoh ayah dan ibunya malas ke gereja. Anaknya niru. Kalau kita sebagai orang tua, suami istri, suka bertengkar dengan pasangan, suka bertengkar dengan tetangga, di dalam pekerjaan membuat keributan, di gereja hutang sana hutang sini tidak mau bayar, menipu sana sini, sangat memalukan. Anak-anak akan melihat perilaku kita. Anak-anak akan melihat apa yang kita perbuat. Mereka akan meniru apa yang dilakukan orang tua. Marilah kita sebagai orang tua mewariskan hal-hal yang baik kepada keturunan kita. Yang menjadi perenungan kita saat ini. Warisan apa yang kita tinggalkan kepada keturunan kita? Sudahkah kita mewariskan warisan iman kepada keturunan kita dengan mengenalkan Kristus dan menjadi pengikutnya dengan setia? Apakah kita sebagai orang tua sudah mewariskan keteladanan yang baik bagi keturunan kita? Sudahkah kita takut kepada Tuhan sehingga kita menjadi teladan bagi keturunan kita? Mungkin saat-saat ini kita mengalami pergumulan
dengan anak-anak yang kita didik sejak kecil. Sudah kita kenalkan kepada Kristus. Namun setelah dewasa, setelah berumah tangga, menyimpang dari imannya ke kepercayaan yang lain. Kita sudah usaha mulai kecil kita didik, tetapi setelah dewasa mereka terhilang. Tugas kita sebagai orang tua, kita tetap dukung mereka di dalam doa. Tiap hari kita doakan mereka supaya mereka boleh kembali pada imannya pada Yesus Kristus. Atau keturunan kita tidak mau berbakti kepada Tuhan. Mereka malas ke gereja, tinggal di rumah saja. Pun kita doakan agar Tuhan menolong, mengembalikan di dalam rumah Tuhan, beribadah bersama-sama kita kembali. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kiranya memberikan pengenalan yang benar akan Alkitab. Sebagai orang tua, kita perlu mewariskan warisan rohani. Apakah tidak boleh mewariskan warisan secara jasmani, rumah, persediaan? Boleh saja. Tapi satu kali kelak itu akan lenyap. Tapi yang penting, yang utama adalah warisan secara rohani kita tanamkan kepada anak-anak turunan kita. Kepada anak-anak didik kita, mungkin kita menjadi guru-guru sekolah minggu. Kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Pengenalan akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Teladan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan nasihat firman Tuhan. Sebagai orang tua, seringkali kami mengutamakan warisan-warisan secara jasmani. Kalau anak-anak tidak bisa mengelola dengan baik akan habis. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang tua. Betapa pentingnya kita mewariskan warisan-warisan rohani. Pengenalan akan Tuhan, takut kepada Tuhan, teladan hidup yang baik. Sehingga keturunan kita, orang-orang yang kita didik, boleh mencontoh iman kita. Mungkin ada di antara kami saat ini Tuhan. Kami sudah mendidiknya mulai kecil, tetapi setelah dewasa mereka terhilang. Bapa, bantulah kami. Sebagai orang tua, kami tetap berkewajiban mendukung mereka di dalam doa. Agar mereka boleh kembali pada jalan yang benar. Mereka boleh tetap kembali sebagai anak-anak Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami beritakan menjadi berkat buat jemaat-Mu di mana saja berada. Sebagai orang tua, kami punya satu tanggung jawab. Mewariskan warisan rohani yang sangat berguna kelak di dunia ini sampai di akhir. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.